Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran terkait analisis real khususnya pada bab barisan dan deret. Nah, ini ada subbab terakhir pada barisan dan deret yaitu terkait tentang deret tak hingga. Jadi ini pembahasan terakhir di barisan dan deret pada kali ini. Jadi pembahasan pada kali ini kita akan fokuskan pada deret tak hingga ya. Pembahasan selanjutnya terkait dengan barisan, lalu kemudian ini ada deret. Definisi deret di sini, kalau misalnya di sini ada X merupakan dia di sini sequence ya. Jadi asal muasalnya kalau dilihat di sini deret kita itu kita masih memakai pembahasan yang sebelumnya yaitu di sini tentang barisan ya. Kalau di sini diketahui X seperti yang notasi sebelumnya dijelaskan, X itu merupakan X1, X2, X3 ya, itu merupakan barisan di dalam bilangan real, maka di sini yang dikatakan deret tak hingga atau biasa disebut dengan deret saja ya, di sini biasanya deret saja. Nah, itu dibangun oleh X ya. Di sini berarti kata-kata dibangun oleh X ini berarti secara intuitif nah, kita pasti akan mengingat X itu apa? Oh, X itu sudah dijelaskan di sini itu merupakan barisan. Jadi, deret tak hingga itu dibangun oleh X. X itu apa? X itu adalah barisan yang kemarin sudah kita pelajari di video sebelumnya. Nah, X-nya itu merupakan barisan di S. Nah, di sini ada notasi baru yang kita simpulkan dengan S. Kalau barisan biasanya kita pakai X, di mana elemennya ada X1, X2, atau kita simpulkan dengan Xn dan seterusnya gitu. Nah, kalau di deret, di sini ada S. Nah, di sini S juga sama, di sini terdiri dari SK, terdiri dari S1, S2, S3, dan seterusnya begitu. Nah, di mana SK itu apa? Nah, karena tadi dibangun oleh barisan, yang elemennya X1, X2, nah S1 itu apa? S1 ya X1 itu sendiri ya. Nah, kemudian S2 itu apa? S2 itu merupakan karena ini adalah deret, pasti di sini yang bermain adalah jumlahan suku-suku dari barisan. Ya, jadi di sini karena S2 itu ada X1 dan X2, maka ini kita jumlahkan. Gitu. Nah, S1 itu posisinya apa? Kita kembalikan ke algoritma yang step 1 ini. S1 ya X1 itu sendiri. Jadi sah-sah saja kalau saya menuliskan X1 plus X2 karena kan jumlahan dari suku-suku barisan baru dikatakan deret. Nah, kemudian X1 sudah kita notasikan dengan S1. Sudah kita bisa tuliskan S1 plus X2. Nanti kalau ada S3, ya sudah sama. S3 plus X3. Begitu. Seterusnya sampai berjalan menuju ke tak hingga. Karena di sini yang namanya deret tak hingga pasti dia berjalan juga sampai tak hingga. Sama seperti barisan. Cuman di sini yang membedakan kalau barisan dia menggunakan tanda pemisahnya itu koma ya, X1, X2, X3. Tapi di sini koma-koma itu kita sesuai dengan definisi deret di sini koma-koma ini kita bisa ubah menjadi tanda plus di mana ini jumlahan dari suku-suku akan melahirkan konsep deret di sini. Jadi kita bisa generalisir untuk SK ya, K-nya berjalan dari 1 sampai tak hingga kita bisa mencari generalisir rumusnya untuk SK itu berapa ya? SK ya SK-1 plus SK itu sendiri. Jadi X1, X2, X3 sampai SK itu kita jumlahkan semua. Begitu. Sudah kalau sampai sini kita tahu rumus jumlahannya, maka dari sini kita bisa sedikit punya gambaran ya, wujud deret itu seperti apa. Nah, selanjutnya untuk Xn, nah Xn yang dulu kita pernah pelajari di barisan, di mana itu suku-suku di dalam barisan. Nah, di sini di deret kita sebut sebagai terms atau biasa disebut dengan elemen ya. Nah, di sini terms atau elemen kita bisa sebut X1, X2, X3 gitu kita sebut elemen di dalam deret ini. Nah, sedangkan SK sendiri ya ada SK di sini disebut sebagai jumlahan parsial. Kenapa di sini jumlahan parsial? Karena kita menjumlahkan secara parsial X1, X2, X3, X4 secara terpisah ya. Tidak kontinu X1 dia punya nilai sendiri, tidak gabung dengan X2. Jadi di sini dia punya pola sendiri-sendiri ya. Elemen di sini dia punya pola sendiri-sendiri sehingga kita bisa sebut ini sebagai jumlahan parsial. Jadi kalau jumlahan parsial bisa sesuai dengan ilmu statistik kita pakai sigma nantinya jumlahannya itu.
Nah, jika S-nya itu tadi kita sudah jumlahkan, terus kemudian dikatakan limit S itu ada, maka dia akan konvergen. Jadi limit itu kan berarti dia ketika kita punya suku-suku terus kita jumlahkan. Nah, jumlahan parsialnya itu S. Nah, S-nya itu ada, maka dia dikatakan limitnya itu ada. Ya, sama seperti konsep barisan. Di deret ini semua konsep hampir sama semua. Kita pengembangan saja dari barisan. Jadi deret di sini kalau misalnya dikatakan limitnya S itu ada ya, maka dia dikatakan konvergen gitu. Nah, limit S itu ada gimana? Kalau jumlahannya ini tadi, jumlahan S1, S2, S sampai SK ini ada hasilnya, katakannya di sini L gitu, ada hasilnya, maka limitnya itu ada, yaitu di L ini. Karena limit itu tunggal di sini sebagai titik konvergen berarti dia konvergen. Gitu. Jadi ya titik konvergennya di mana ya? Deret yang kita miliki ya dia konvergen. Oh, konvergennya kemana? Ya ke jumlahannya. Di sini dia punya limitnya jumlahan atau nilainya dari jumlahan tadi itulah sebagai titik limitnya itu sendiri. Dan di sini masih pakai konsep yang barisan. Jika limitnya tidak ada, maka kita katakan dia divergen. Jadi di sini polanya masih sama. Jadi dari barisan kita operasikan penjumlahan jadi deret. Kalau deret itu kita jumlahkan dia ada hasilnya, maka kita bisa sebut hasil ini sebagai titik limitnya dia. Ya, jumlahannya itu ada, maka limitnya ya di angka ini. Nah, kalau misalnya ini ada dan ketemu, maka dia dikatakan konvergen. Tapi kalau misalnya deret kita jumlahkan semua, terus kemudian hasilnya dia tidak ada. Mungkin tak hingga kah, entah plus tak hingga, entah min tak hingga, atau tak terdefinisi. Kita bisa katakan deretnya kita itu deret yang divergen. Gitu. Jadi di sini S1, S2 sebagai jumlahan parsial, ada nggak jumlahannya? Begitu. Dari elemen-elemen barisan yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, ini konsep dasar dan pemahaman awal ya, asal muasal deret dari barisan yang sebelumnya sudah dibahas, lalu kemudian karakteristik ya, suatu deret dikatakan punya limit yang menimbulkan dia konvergen atau tidak. Nah, di sini sudah dibahas. Selanjutnya, nah berikut ini notasi-notasi atau simbol-simbol yang bisa kita gunakan untuk merepresentasikan suatu deret ya. Bisa kita gunakan karena tadi sudah dijelaskan bahwa deret itu merupakan jumlahan parsial, maka kita bisa gunakan tanda sigma di sini ya. Tanda sigma dari apa? Karena deret ini merupakan hasil dari definisi barisan, maka ya sudah kita awalnya dari barisan kita jumlahkan saja dengan jumlahan parsial, di sini tandanya sigma. Bisa seperti ini, bisa juga seperti ini, karena di sini sudah pasti jumlahannya menuju tak hingga ya, kita jadi berjalan dari 1 sampai tak hingga karena bilangan asli sesuai dengan definisi barisan, maka deret di sini juga bisa kita representasikan biji seperti ini. N-nya berjalan dari 1 sampai tak hingga begitu. Nah, terserah mau dipakai yang mana, semuanya sudah sesuai dengan aturan notasi dari deret yang kita miliki gitu. Terus kemudian, nah di sini X-nya di sini ya sudah gitu. Kumpulan dari barisan-barisan yang kita awalnya sudah miliki, ya sudah X1, X2 bisa dimainkan di deret di sini. Terus limitnya S ya sudah, tinggal kalau limitnya S-nya ada, berarti dia di sini jumlahannya nanti akan ketemu begitu. Jadi awalnya kita hanya memiliki notasi, ya nanti limit itu juga menunjukkan eksistensi apakah dia konvergen apa enggak, sebelumnya sudah dibahas juga gitu. Terus di sini ada catatan bahwa seharusnya kita sebagai orang matematika terdapat perbedaan ya setelah mengetahui pemahaman di awal tadi, terus notasinya juga sudah disebutkan begitu. Nah, di situ kan ada perbedaan antara barisan dan deret. Nah, seharusnya kita sudah mengetahui dan paham apa itu perbedaan barisan dan deret.
gitu. Nah, di luar sana sering sekali orang-orang non matematik ya, kedua kata ini itu sering dianggap dengan dua istilah yang sama. Dua istilah yang sama. Barisan deret itu hal yang sama, tapi pada dasarnya mereka memang berbeda begitu setelah penjelasan tadi. Begitu. Jadi dari secara konsep berbeda, karakteristik juga berbeda, maka di sini kita wajib berhati-hati ketika memang menggunakan kata-kata barisan, itu perlakuan seperti apa dan definisinya seperti apa, dan ketika menggunakan deret, kita juga harus berhati-hati juga gitu. Karakteristik untuk menentukan limitnya seperti apa, kita juga harus ada karena ada perbedaan. Gitu. Jadi di sini harap untuk diperhatikan kedua istilah yang kita gunakan nanti selanjutnya begitu. Nah, di sini ya sudah begitu. Yang namanya deret itu diperoleh dari barisan. Ya sudah, di sini tidak ada hal yang pasti di sini berbeda begitu. Pasti berbeda. Perbedaannya sudah kita jelaskan. Jadi tidak ada hal atau yang membuat atau menjadikan mereka sama, kecuali memang mereka berangkat dari bilangan asli dua-duanya begitu. Udah pasti berbeda. Nah, di sini coba kita mencoba untuk ilustrasikan ya, wujud deret itu seperti apa sih gitu. Kalau dulu di barisan, kalau misalnya saya punya 1/n gitu kan ada setengah, 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, dan seterusnya begitu. Jadi di sini terdapat perbedaan. Kalau dulu pernah barisan belajar seperti ini, lalu deretnya seperti apa? Nah, di sini karena deret itu jumlahan parsial dari suku-suku yang sudah ada di barisan, maka deret di sini ya sudah tinggal dimasukkan n-nya 1, nanti ketemunya ini, n-nya 2, nanti ketemunya ini, n-nya ketiga ketemunya ini begitu. Jadi ada suku-suku di sini yang dipisahkan oleh tanda plus gitu. Jadi di sini berjalan juga menuju sampai ke tak hingga juga, karena di sini n1 sampai tak hingga. Nah, selanjutnya di sini kita mau mencek ya, apakah dia konvergen atau divergen gitu. Jadi deret yang kita miliki ini konvergen apa divergen gitu. Dengan tanpa merubah bentuk aslinya, kita dapat melakukan pemisahan bentuk seperti ini ya. Jadi sah-sah saja, karena ketika kita punya 1/k, k plus 1 saya bisa ubah ke dalam 2 ya, 2 suku yang berpisah seperti ini. Ya, kita bisa lakukan. Jadi kalau misalnya apakah benar ruas kiri sama dengan ruas kanan? Ya, teman-teman bisa cek ruas kiri sama dengan ruas kanan sama dengan ruas kiri. Selama tidak merubah bentuk aslinya, kegiatan seperti ini bisa dan sah-sah saja dilakukan gitu. Fungsinya nanti buat apa? Supaya pengerjaan selanjutnya akan lebih mudah begitu. Nah, silakan dicek nanti kalau misalnya ini sama dengan ruas kiri sama dengan ruas kanan ya, cuman dipisah saja di sini. Terus selanjutnya, karena dalam menjumlahkan suku-sukunya dari K1 sampai KN, N-nya di mana berjalan tak hingga, perubahan wujud yang awalnya seperti ini menjadi ruas kanan ini akan lebih memudahkan karena nanti akan dilakukan pencoretan atau kanselasi ya. Di mana kanselasinya? Di sini kan ada 1/1, ada 1/2, 1/2, 1/3. Nanti yang suku setelahnya ini akan hilang dengan suku yang sebelumnya. Jadi 2 sama 2 hilang, 3 sama 3 hilang, 4 sama 4 hilang. Begitu berjalan terus. Sehingga nanti yang tersisa hanya ini saja. Suku pertama dan suku terakhir. 4 sama 4 hilang, 5 sama 5 hilang, 6 sama 6 hilang gitu. Jadi di sini tandanya min. Jadi 2 yang di sini sama 2 di sini hilang pasti. Jadi sisanya yang awal dan akhir saja. Jadi di sini jumlahannya kita ya ketemu begitu. Yang sisanya hanya ini. Ketika dijumlahkan dimasukkan 1 sampai hingga ketemunya ini. Nah, dari sini kita sudah tahu ya, karena SN-nya itu pasti dia akan menuju ke angka 1 ya. Karena di sini dimasukkan N berapapun ya, tak hingga di sini ketika N-nya dimasukkan tak hingga, 1 dibagi tak hingga kan dia akan menuju ke limitnya dia yaitu 0 gitu. Jadi 1 min 0 pasti dia menuju ke angka 1. Jumlahannya dia pasti dia akan menuju ke angka 1 karena di sini N-nya masih limit ya.
Dia n-nya ini mendekati ke angka tak hingga, yaitu hasilnya 0. Maka di sini ya Sn-nya menuju ke angka 1 gitu. Oleh sebab itu deret yang kita miliki ini jumlahan dari suku yang ada, ternyata dia ada hasilnya. Ya, ada hasilnya, tidak tak hingga, tidak min tak hingga, atau bahkan tidak terdefinisi. Oleh sebab itu, karena hasilnya jumlahannya ini ada, maka dia konvergen. Beda kasus kalau jumlahannya tidak ada, maka disebut divergen. Begitu pengecekan dari deret tak hingga. Selanjutnya kita akan membahas mendalam lagi setelah tahu deret itu seperti apa, terus kemudian contohnya, terus pengecekan apakah dia konvergen apa enggak. Lalu di sini ada pembahasan mengenai uji elemen ke n ya, uji elemen ke n dari deret kita. Ya, di sini ngomong bahwasanya di teorema ini jika deret kita jumlahannya ini ada hasilnya, maka kita katakan dia konvergen, maka limitnya dia itu sama dengan 0. Tapi pernyataan ini tidak berlaku kebalikannya. Apakah kalau kita sudah mencari jumlahan dari deret kita dan ketemu hasilnya 0, apakah dia konvergen? Jawabannya tidak. Jadi karena ini tidak berlaku kebalikannya, begitu, jadi ya tidak berlaku jika dan hanya jika, ya sudah gitu. Yang ke arah kiri dia tidak ada gitu. Ya sudah, pernyataan kita hanya berlaku satu arah. Kalau dia jumlahannya dia ada, nah dia konvergen, nah jumlahannya dia 0 gitu. Tapi tidak berlaku sebaliknya. Terus kemudian provingnya di sini berdasarkan definisi definisi yang sebelumnya, konvergensi dari jumlahannya kita ini xn itu ada jika limitnya itu ada. Ya, ketika dia konvergen maka jumlahannya ada. Ya, kalau konvergen maka jumlahannya ada. Kalau jumlahannya ada berarti limitnya juga ada. Nah, rumus xn di atas ya. Xn di atas itu rumusnya apa? Xn itu merupakan kan elemen ya. Elemen itu apa? Jumlahan yang pada saat itu dikurangi jumlahan yang sebelumnya. Contoh kita mau mencari elemen ketiga, berarti ya tinggal jumlahan yang ketiga dikurangi jumlahan yang sebelumnya yang kedua, berarti itu ya suku yang ketiga begitu. Jadi di situ terdapat konstruksi seperti ini gitu. Jadi ini jumlahan yang ketiga dikurangi jumlahan yang kedua, baru inilah namanya elemen yang ketiga begitu. Jadi yang namanya titik limit itu dari konsep barisan gitu, limit dan titik konvergen itu adalah tunggal ya. Mau di suku sebelumnya atau suku setelahnya, nilai limit ini pasti akan sama ya. Nilai limit pasti ini kan sama. Kalau A ya A, kalau B ya B begitu. Jadi A sama A kalau diselisihkan pasti 0 begitu. Jadi mengingat bahwa kemarin sudah pernah belajar dikatakan punya limit, berarti nilai konvergennya itu tunggal, berarti limit itu tunggal, jadi konvergen mau di suku berapapun, di jumlahan berapapun, di elemen berapapun pasti dia sama. Jadi kalau diselisihkan pasti hasilnya 0. Jadi sudah terbukti kalau di sini konvergen, limitnya pasti dia akan 0. Gitu. Jadi tidak berlaku kebalikannya. Gitu. Tidak ada jaminan kebalikannya tentang uji suku ke n. Jadi ini kita mau nguji nih suku ketiganya atau dia elemen ketiganya, dia konvergen apa enggak gitu. Jadi misalnya deret kita ada 1 sampai tak hingga, tadi saya jelaskan, kalau di suku ke atau elemen keempat apakah dia konvergen atau enggak gitu. Kelima, ketujuh, ke-13 begitu. Nah, sudah pasti di sini akan 0. Kenapa? Karena mau di suku berapapun akan diselisihkan dengan suku yang sebelumnya. Elemen yang saat ini akan diselisihkan dengan elemen yang sebelumnya. Jumlahan saat ini akan diselisihkan dengan jumlahan yang sebelumnya, maka akan 0 ya. Karena konsep limit itu pasti akan tunggal, jadi hasilnya pasti akan 0. Begitu. Selanjutnya di definisi 1.3 ya. Kalau kemarin di barisan juga ada kriteria Cauchy untuk barisan, nah di sini juga ada kriteria Cauchy untuk deret. Nah, sama sih sepertinya konsep dari yang sebelumnya. Kalau teman-teman ingat kembali, kalau dikatakan di sini ya,
jumlahannya dia konvergen. Nah, di sini berlaku nih jika dan hanya jika, langsung kuat sekali di sini ya definisi yang diberikan. Untuk setiap epsilon positif maka akan ada bilangan asli di sini yang saya sebut M berapapun. Ya, kalau ada epsilon positif mau 3, 5, 7, M-nya ini berlaku, M-nya anggota bilangan asli sedemikian sehingga di sini menunjukkan posisi M, posisi N, posisi M yang kita ambil di sini di mana. Begitu. Maka di sini perlakuannya ya, di sini mau menunjukkan bahwa mereka itu berbeda posisi, M-nya yang lebih besar daripada N. Nah, kemudian M yang baru kita ambil dia juga lebih besar juga dari lebih kecil ya di sini daripada N-nya yang di sini. Jadi konstruksinya dia hierarkinya M, N dan M yang kita ambil. Maka akan berlaku jumlahan dari SM yang kita ambil ini yang paling gede dikurangi dengan SN. Jadi kita mau mencari jarak antara SM dan SN. Jadi kalau misalnya M-nya kita ambil 7, N-nya kita ambil 6 begitu. Nah, kemungkinan kita mau menyelesaikan ya. Elemen yang ke-7 dan elemen yang ke-6, ya, elemen yang ke-7 dan elemen yang ke-6 itu gimana jaraknya? Selama dia kan ini jumlahan dari suku-suku yang pada waktu di barisan, jadi di sini elemen-elemennya kita tinggal jumlahkan sebanyak apapun kita bisa lakukan. Karena M dan N itu terdapat selisih ya, berarti kalau N-nya di sini 7, M-nya 7, N-nya 6, ya tinggal hanya ada satu kali loncatan saja. Bayangkan kalau di sini kalau M-nya di sini kita ambil misal di sini angka 10 ya, N-nya di sini angka 5, berarti kan selisihnya berada di elemen yang ke-6, 7, 8, 9, 10. Ya, dan di sini terdapat elemen-elemen yang harus kita cari tahu nih, jarak antara S10 jumlahan dari S10 dengan S5 ini berapa begitu. Nah, karena jarak di sini ada norm ya. Jadi kita mau mencari selama jaraknya masih berada di rentang epsilon. Ya, selama masih berada di rentang epsilon, maka kita bisa jamin ya bahwa deret yang kita miliki ini adalah deret yang konvergen. Nah, di sini adanya jaminan. Kalau konvergen pasti dia jumlahannya kurang dari epsilon, atau kalau dia misalnya jumlahannya kurang dari epsilon pasti dia konvergen. Hal ini memperlihatkan bahwa sama seperti pas waktu pembahasan di barisan, bahwa untuk mengetahui ya si kausi ini, untuk mengetahui konvergensi suatu barisan, kita juga tidak perlu mengecek dulu limit dari barisan kita gitu, karena suatu kondisi limit itu mungkin susah untuk dilakukan perhitungan gitu. Hasilnya susah untuk ditemukan secara perhitungan. Jadi di sini kausi memberikan alternatif, begitu juga di deret dia juga memberikan alternatif kalau misal deret yang diberikan itu dia perhitungan limitnya susah untuk diketahui atau dihitung, maka di sini tanpa harus mencari tahu limitnya dahulu, kita bisa memastikan kalau dia konvergen jika masih berada di kurang dari epsilon. Tapi kalau misalnya sudah di luar epsilon, berarti secara intuitif kegiatan kita nih bisa dikatakan pengecekan secara konvergen ini gagal. Jadi dia masuk ke dalam kriteria divergen. Jadi di sini sama seperti barisan, deret juga punya kriteria kausi, selama jumlahannya masih berada di kurang epsilon maka dia konvergen. Tapi kalau misalnya di sini karena ada jika dan hanya jika, langsung dipertegas di sini di definisi, kalau jumlahnya kurang dari epsilon sudah pasti di sini dia konvergen. Tinggal diambil dua elemen saja ya. Di antara suku berapa atau elemen berapa kita mau mengecek ya, mau mengecek apakah dia konvergen apa enggak. Tinggal diambil dua elemen saja, selama jumlahannya masih oke di dalam epsilon maka dia konvergen. Dan di sini berlaku dua arah ya, cukup kuat definisinya di sini. Selanjutnya di sini ada teorema 1.4. Ya, ini masih pembahasan terkait deret yang selanjutnya. Di sini ngomong bahwasanya kalau misalnya di sini ada xn merupakan, karena ini masih menginduk dari barisan semua ya. Jadi di sini definisi yang diberikan di awal juga barisan. Nah, di sini teorema juga yang akan kita berangkatnya dari barisan juga. Nah, diberikan di sini xn merupakan barisan bilangan real yang tak negatif ya.
Kalau ada barisan bilangan real yang tak negatif, berarti secara intuitif kita bisa ngomong barisan kita itu hanya bekerja pada ranah yang positif saja. Ya, positif saja. Secara nalar kalau misalnya dia berada di positif saja, dimasukkan angka 1, 2, 3, 4, pasti dia barisan yang naik. Ya, naik. Selalu dia naik. Karena dia tak negatif di sini. Tidak mungkin dia turun. Karena 1, 2, 3, 4 dia berjalan secara naik terus. Maka XN itu konvergen. Ya, barisan kita naik terus, tak negatif tadi, dia konvergen jika dan hanya jika di sini masih pakai barisan ya, barisan kita yang kita sebut sebagai SN itu sebagai jumlahan parsial. Nah, jumlahan parsialnya itu apa? Pasti dia terbatas. Di sini memberikan jaminan hanya di sini kalau misalnya barisan kita barisan yang bilangan real yang tak negatif, maka dia bisa dikatakan konvergen jika dan hanya jika. Ini berlakunya juga dua arah ya. Jadi sangat kuat juga di sini. Jika kalau misalnya kita punya barisan bilangan real yang tak negatif, maka jumlahnya pasti terbatas gitu. Secara intuitif juga pasti dia akan naik terus gitu. Kalau naik terus pasti dia akan terbatas juga. Nah, kalau terbatas baru dikatakan dia konvergen. Nah, kalau konvergen pasti barisan yang kita miliki di sini adalah barisan bilangan real yang tak negatif di sini. Nah, karena kita sudah ada definisi di atas seperti itu, nah di sini bisa kita tuliskannya. Kalau misalnya kita punya barisan di sini XN, nah kita jumlahkan semua. Jadi di sini berlakulah deret. Nah, deret di sini dikatakan dia ngomong konvergen, berarti dia limitnya ada. Lalu limitnya kemana? Nah, limitnya kemana? Karena tadi naik terus, pasti dia limitnya di angka suprimum seperti definisi pada waktu teorema pada waktu di barisan. Jadi di sini persamaan ini bisa kita perolehkan di sini ya. Jadi kalau kita punya barisan, barisannya naik terus, jadi kita jumlahkan jadi deret, deret itu pasti konvergen. Kalau konvergen dia pasti punya limit. Kalau punya limit pasti dia berhenti di nilai paling tinggi, maka dia titik limitnya ya di angka suprimumnya itu sendiri. Begitu. Nah, proofingnya ada di bawah seperti ini. Kalau XN-nya kita tadi sudah dijelaskan bahwa dia tak negatif ya, berarti dia ranah kerjanya di 0, 1, 2, 3 sampai tak hingga. Nah, jumlahan parsialnya ya pasti dia monoton naik ya. Seperti yang secara intuitif kita tadi sudah berargumen ya, pasti naik terus 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Berdasarkan teorema konvergensi monoton, barisannya kita ya ketika dijumlahkan itu konvergen jika dan hanya jika kalau dia terbatas ya. Pada waktu di barisan dulu sudah pernah dijelaskan di video sebelumnya kalau teorema konvergensi monoton kalau dia monoton naik terus atau turun terus. Kebetulan ini kita pakai yang naik terus ya karena kita sudah ngomong di area yang positif ya, naik terus maka dia pasti akan terbatas. Kalau terbatas maka limitnya ya berada di suprimumnya. Dulu sudah dibahas di proving secara detail di barisan ya. Semua kita tinggal adopsi dari barisan saja di deret, jadi tinggal dijumlahkan. Kalau jumlahannya dia ada begitu, maka dia bisa dikatakan konvergen. Nah, adanya ini kan untuk kasus yang naik terus, maka pasti dia berhentinya di jumlahannya di angka suprimumnya itu sendiri. Jadi jaminan di sini untuk kasus yang naik terus begini ya, naik terus begitu. Nah, selanjutnya di sini coba kita bermain lagi di contoh ya. Kalau tadi contohnya sudah diberikan untuk mengecek apakah dia konvergen. Nah, coba ceknya kalau di sini benar nggak? Deret yang kita punya di sini apakah benar divergen gitu. Tadi contohnya sudah konvergen, coba kita yang divergen itu seperti apanya. Karena suku-suku super N itu pasti dia akan menuju ke 0. Nah, di sini kan tadi sudah ada teorema yang ngomong bahwasanya kalau konvergen maka jumlahannya dia limitnya dia akan menuju ke 0. Nah, tapi tidak berlaku kebalikannya begitu. Dia hanya kalau konvergen maka dia limitnya 0. Tapi di sini sudah diketahui limitnya dia 0, tapi tidak menjamin bahwa dia kalau ini hasilnya pasti akan konvergen. Maka di teorema sebelumnya ya, yaitu tentang uji suku ke N tadi, kita tidak bisa menggunakan teorema tersebut karena tidak berlaku kebalikannya begitu. Jadi tidak bisa kita tunjukkan kalau dia divergen gitu. Kalau hasilnya dia hanya di ruas yang kanan gitu.
Nah, meskipun jumlahan parsial dari ini itu terbatas gitu. Secara intuitif kan kita ngomong 1/n kalau dijumlahkan dia kan pasti terbatas. Tidak terbatas gitu. Karena di sini n-nya berjalan terus ya. 1, 2, 3 gitu. Jadi jumlahnya dia tidak terbatas meskipun dia menuju ke 0. Menuju ke 0 ya parsialnya, tapi dia tidak terbatas. Oleh sebab itu, berdasarkan teorema ini ya yang di atas tadi, maka deret harmonik ini divergen. Ya, teorema sebelumnya ngomong bahwasanya kalau dia kalau dia konvergen pasti nanti dia terbatas begitu. Tapi di sini karena dia tidak terbatas, maka dia divergen begitu. Jadi bisa kita gunakan teorema ini karena apa? Teorema uji ke n, uji suku ke n tadi tidak bisa berlaku. Jadi kita pakai teorema yang di atas tepat tadi. Kalau konvergen dia terbatas begitu di angka supremumnya. Kalau naik terus ya, gitu. Tapi di sini faktanya Sn ini tidak terbatas. Maka kalau tidak terbatas maka ya kebalikan konvergen, maka divergen gitu. Nah, deret ini sangat familiar ya, sangat familiar. Dia pergerakannya cukup lambat ya, pergerakannya cukup lambat. Nah, maka jumlahannya parsial juga susah untuk teridentifikasi secara cepat. Ya, meskipun kasus ini akan memberikan jaminan bahwa dia divergen gitu. Nah, karena kita memiliki persamaan atau konsep yang kebalikannya tadi ya, anggap saja deret yang kita miliki ini konvergen ya, karena kita mau membuktikan dengan cara kontradiksi. Ya, anggap saja kalau yang di sini soal kita ini konvergen, kita anggap kalau dia konvergen. Meskipun secara nalar kita sudah ketahuan ya, kalau dia menuju ke 0 tapi dia tidak kebalikannya gitu. Jadi ada kemungkinan dia divergen. Karena ada jaminan konvergen maka dia limitnya 0. Tapi kalau limitnya 0 apakah dia konvergen? Jawabannya enggak gitu. Tapi di sini terus kemudian dengan teorema ini, kalau dia konvergen pasti dia terbatas, faktanya dia tidak terbatas begitu. Maka dia divergen. Itu sebenarnya sudah cukup. Tapi kita wajib ya, asumsi yang kita berikan di sini wajib dibuktikan. Nah, kita pakai pembuktian kontradiksi, maka yang diketahui di sini deret yang kita miliki adalah deret yang konvergen. Nah, selanjutnya akan kita lanjutkan di slide berikutnya. Dari S yang kita miliki tadi, kita bisa masukkan angka 1, angka 2, angka 3, karena tadi jumlahannya dia berjalan dari 1 sampai tak hingga, begitu N-nya. Jadi ketemulah antar suku, elemen-elemennya seperti ini ya, 1 tambah setengah, tambah sepertiga, 1/4, 1/5, 1/6 ya, 1/n tadi kita bisa masukkan. Ketemulah seperti ini, tapi di sini coba kita masukkan, coba kita kurung-kurung seperti ini ya, karena tidak sesuai dengan sifat aljabar juga kita sah-sah saja memberikan operasi yang mana dulu yang akan kita gunakan agar penyelesaian yang akan kita selesaikan nanti akan lebih mudah begitu. Nah, kemudian di sini pasti karena tandanya ini adalah deret kita, jadi di sini 1 tambah setengah, sepertiga tambah 1/4, 1/5 tambah 1/6, begitu terus berjalan. Nah, kemudian di sini saya coba untuk mengcompare dengan hasil jumlahan yang lebih besar. Ya, hasil jumlahan yang lebih besar. Gitu. Pasti di sini hasilnya lebih besar. Kenapa? Karena di sini setengah plus setengah, 1/4 plus 1/4, 1/6 plus 1/6. Jadi di sini hasilnya comparean saya faktanya di sini akan lebih kecil karena di sini 1 di-compare dengan setengah. Maka tandanya ini akan lebih besar dari deret yang kita miliki awalnya. Jadi kita comparekan dengan yang lebih kecil. Kita posisikan punya kita yang lebih besar. Ini yang lebih kecil gitu. Karena termnya di sini sudah ketahuan gitu ya. 1 tambah setengah pasti kalau dibandingkan setengah tambah setengah kan lebih gede yang ini. Jadi kita posisikan yang lebih besar. Jadi compare-nya dia yang lebih besar di sini. Maka di sini yang munculnya pasti lebih kecil angka-angka yang di sini. Maka tandanya yang lebih besar yang ini. Begitu. Setengah tambah setengah. Harusnya sepertiga tambah 1/4. Karena ini sepertiga kita compare dengan 1/4 pasti lebih besar yang ini atas. Nah, dari sini kelihatan ya. Dari sini kelihatan kenapa? Karena di sini ketika setengah tambah setengah kan hasilnya 1. Gitu. 1 di sini. 1/4 ditambah 1/4 hasilnya setengah. Begitu juga berjalan terus ya, 1/6 ditambah 1/6 hasilnya 1/3.
balik lagi ini adalah deret yang soal kita. Ya, deret soal kita. Jadi awalnya soal kita itu seperti ini, 1/2, 1/3, 1/4. Cuman di sini saya compare lagi dengan deret lain, ya sah-sah saja. Karena di sini faktanya saya compare, tandanya berubah. Mau lebih besar boleh, lebih kecil boleh, tapi di sini saya ambil dia kita posisikan yang lebih besar. Jadi di sini yang lebih kecil. Gitu. Jadi yang lebih kecil, faktanya yang lebih kecil ini saya jumlahkan kok hasilnya ya. Ini ditambahin jadinya 1, ini jadinya setengah, ini jadinya 1/3 dan seterusnya 1/4. Nah, ini kan lahir lagi deret yang kita punya ya, deret soal di sini. Deret di soal. Nah, di sini terlihat ya bahwasanya ini kan soal kita, S kita. Faktanya di sini S yang kita lahirkan barusan dengan S soal itu adalah dua hal yang sama, tapi di sini tandanya berbeda. Ingat tanda berbeda sini adalah tanda perubahan dari yang kita compare. Hasilnya yang kita compare adalah ini. Jadi, Bu, kok ini hasilnya sama? Enggak, hasil sama ini adalah hasil operasi dari tanda deret yang kita munculkan baru ini. Tanda untuk mengcompare deret yang lama dengan deret yang baru, ya ini lebih dari. Nah, dari sini terlihat deret yang lama, ya lama dengan deret yang baru. Nah, faktanya dia malah hasilnya yang lama di sini, meskipun dia yang lama di sini dia lebih besar ya lebih besar di sini artinya tidak sama dengan lebih besar gitu. Faktanya dia dua hal yang sama begitu. Jadi argumen yang di awal kita omong bahwa anggap saja kita sudah yakin ini divergen, tapi anggap saja ini pengandaian yang kita gunakan adalah konvergen karena di sini hasilnya adalah kontradiksi ya, hasilnya dia tidak sesuai dengan apa yang kita miliki, maka konvergen yang asumsi yang kita gunakan di awal ini salah. Maka yang benar haruslah konvergen ini ya harusnya S-nya ini sama begitu. Konvergen ini harusnya berlaku, maka karena hasilnya tidak sesuai dengan fakta yang seharusnya, maka konvergen di sini asumsi kita ini gugur. Maka yang benar adalah deret kita adalah deret yang divergen begitu. Jadi karena S-nya di sini dua hal yang sama tapi dia lebih besar dari, harusnya kan sama begitu. Faktanya dia juga sama. Jadi asumsi kita pada awal soal bahwa 1/n ini konvergen ini gugur. Tidak berlaku ya. Maka kalau tidak berlaku maka deret yang kita miliki adalah deret divergen. Ini coba untuk kita comparekan dengan yang lain. Begitu penyelesaiannya. Oke, selanjutnya selain untuk mengecek ya suku ke N-nya tadi dia konvergen apa enggak, ini adalah alat juga yang kita bisa gunakan untuk mengecek deret kita itu konvergen atau tidak. Namanya adalah uji perbandingan. Sesuai dengan namanya uji perbandingan, ketika kita punya soal deret kita apakah konvergen apa divergen, yang kita lakukan adalah mengambil satu lagi deret yang memang dia setipe ya untuk kita bandingkan. Nah, makanya di sini ketika kita menggunakan uji perbandingan, pastikan soal kita miliki sebagai Xn. Nah, kita ambil lagi Yn sebagai perbandingan deret kita yang dia setipe untuk kita comparekan. Nah, Xn dan Yn ini bukan berada di soal, yang ada di soal hanya satu ya. Hanya satu, tapi kita ambil deret yang lain yang sudah ada jaminan, entah konvergen, entah divergen, yang sudah ada jaminan di sini, sehingga kita bisa compare dengan deret yang ada di soal kita. Maka di sini yang diketahui ada X dan Y, gitu. Nah, kemudian X dan Y posisinya di mana nih? Bisa dilihat di sini, posisinya yang paling besar adalah di Y, ya, di Y. Jadi, apakah ada aturan untuk mengambil deret lain? Ada. Selain setipe, dia harus yang di sini lebih besar ya. Usahakan untuk yang lebih besar gitu. Kenapa di sini yang diambil yang lebih besar? Nah, di sini pernyataan pertama. Ngomong kalau misalnya YN ini konvergen, nah akan berakibat XN. Ya, pasti begitu. Kenapa? Kita bisa lihat kalau YN ini adalah yang lebih besar ya. Otomatis XN-nya itu ada di dalamnya. Ya, otomatis Xn-nya ada di dalamnya. Maka kita ambil yang lebih besar. Kenapa syarat lebih besar itu diberikan? Nah, reason-nya di sini. Ketika Xn berada di dalam dari Yn dan Yn sudah pasti konvergen, sebesar ini dia konvergen,
xn yang ada di dalamnya pasti dia ikut akan konvergen. Maka di sini kalau yn-nya dia konvergen mengakibatkan konvergensi pada xn juga gitu karena ada di dalamnya gitu. Terus kemudian, nah untuk yang poin yang selanjutnya di uji perbandingan. Nah, kita kalau punya deret terus kita bandingkan yang lebih besar. Nah, deret yang kita punya itu dia divergen di sini ya, kasusnya divergen. Nah, sudah pasti xn-nya di sini dia divergen, maka yn-nya yang besar dia di sini juga akan merusak ya, akan merusak kondisi dari yn itu sendiri. Jadi kebalikannya seperti yang pertama tadi sudah ngomong, kalau yang pertama dia kalau rumah yang besar dia konvergen, pasti yang kecil sudah pasti ikut konvergen kalau konvergen. Tapi kalau divergen di sini yn-nya yang lebih besar, dia di sini yn-nya, terus dia ada di sini xn-nya. Kalau xn-nya dia divergen, entah sekecil apapun di rumah ini yang lebih besar pasti dia akan ikut divergen juga. Jadi di sini kalau misalnya ada terkontaminasi satu saja ya, sekecil apapun xn di sini yang menyebabkan dia divergen, maka satu rumah itu bisa dijamin dia akan divergen gitu. Sama secara intuitif juga. Kalau konvergen yang diuji dulu yang rumah besar. Ya, kalau konvergen harus rumah besarnya konvergen. Tapi kalau divergen satu saja kecil saja di sini ya yang menyebabkan dia divergen pasti rumah besarnya akan divergen juga. Jadi di sini uji perbandingannya seperti itu. Ya, jadi hati-hati dalam mengambil deret lain dan harus dipastikan deret lain itu konvergen apa divergen ya gitu. Jadi usahakan untuk mengambil yang lebih besar dan dia harus konvergen kalau mau menguji konvergen gitu. Kalau misalnya soal kita sudah diuji divergen mau dibandingkan dengan yang lain pasti dia akan menjadi penghancur atau perusak konvergensi dari yn. Pasti yn ikut akan divergen juga gitu. Jadi itu konsep perbandingan, uji perbandingan yang bisa kita untuk menyimpulkan oh ternyata soal yang saya punya ketika kita comparekan dengan yn, oh hasilnya bisa konvergen kalau ini, divergen kalau ini. Begitu. Selanjutnya ini adalah proving dari statement sebelumnya tadi ya. Pembuktiannya di sini misalkan kalau yn-nya itu konvergen. Jadi rumah yang besar itu konvergen, deret yang kita ambil barusan itu dia konvergen. Nah, apa itu? Kalau ada epsilon positif, maka akan ada m bilangan asli sedemikian sehingga posisi m dan m besar yang kita ambil itu seperti ini. Jadi hierarkinya dia tidak sama. Maka apa yang terjadi? Ya sudah pasti yn plus 1 sama ym itu kurang dari epsilon. Kenapa kita mau menselisihkan ya sesuai dengan kausi tadi. Kalau ada m dan n gimana nih? Barisan kita, deret kita yang kita miliki ya setelahnya pasti gitu. Jadi m min yn. Jadi kalau ada 10 sama 5 ya suku ke-6, 7, 8, 9. Maka di sini n plus 1 sampai n. M di sini. Gitu yang kita uji. Selama masih berada di rentang epsilon, maka dia bisa dikatakan konvergen. Nah, dari sini kita anggap bahwa M itu adalah supremum. Jadi deret yang kita miliki itu karena konvergen ya, pasti dia ada berhentinya, ada terbatasnya tadi. Nah, oleh sebab itu kalau dia konvergen, maka dia di sini secara konvergen ya pasti xn akan dihitung jumlahnya dan pasti akan ada di rentang epsilon ya. Jadi pasti ada di area yang kita bahas saja gitu karena M itu adalah nilai yang paling besar. Ya, nilai yang paling besar ini adalah sebagai supremumnya dia gitu. Ya, pasti dia di sini sudah pasti nilai ini akan yang lebih besar ya, akan yang lebih besar karena dia akan yang lebih besar. Area kita 1 sampai 100 ya, M-nya misalnya di sini kalau contoh di sini 5 sampai 10 ya, berarti ini ada di 6 sampai 10 begitu sudah terbatas sampai sini saja sudah pasti gitu. Supremumnya berada di angka 10 ini sudah pasti di sini Y1, Y2, Y3 ini pasti berada di bawah 10, tidak mungkin lebih dari itu ya, tidak mungkin lebih atau bahkan tidak mungkin kurang. Oleh sebab itu di sini sudah pasti dia konvergen gitu untuk posisi deret yang kita miliki begitu. Ym-nya di sini dia pasti ada di tempat berhentinya begitu karena yang paling besar. Nah, dari sini kan sudah ketahuan bahwa y-nya kita itu sudah pasti konvergen gitu. Karena tadi kalau y-nya konvergen kan sudah pasti x-nya konvergen gitu. Jadi kita hanya menguji saja yang versi y saja.
gitu. Jadi versi Y-nya saja gitu. Kenapa? Karena kita mau mengcompare hal barunya yang Y-nya ini. Kalau Y-nya ini sudah pasti X-nya sudah ikut di teorema di atas sudah ngomong. Nah, untuk yang versi yang B tadi, kalau X-nya dia div, maka Y-nya yang rumah besar juga akan divergen. Ya, secara intuitif sama proses statementnya berlaku kebalikannya ya. Jadi ya pengambilan bukti nanti halnya sama, secara mudah akan diperoleh juga gitu. Jadi untuk pembuktian yang B silakan dengan cara yang sama, proving yang sama seperti pada poin A dengan pembuktian yang kontrapositif ya. Jadi kebalikan, yang awalnya ini dia konvergen maka akan konvergen, yang ini divergen maka akan divergen. Tapi posisinya yang konvergen adalah yang besar, yang ini yang divergen adalah yang kecil. Begitu, itu saja. Silahkan diserahkan kepada pembaca sebagai latihan. Selanjutnya di sini alat yang berikutnya bisa kita gunakan untuk menguji deret kita apakah konvergen apakah divergen, yaitu uji perbandingan limit ya. Uji perbandingan limit sama seperti uji perbandingan yang sebelumnya, cuman di sini kita bermain limitnya. Ya, kalau tadi kita provingnya pakai kausi ya, tanpa harus ngecek limitnya terlebih dahulu, barangkali limitnya susah, tapi kalau limitnya mudah silahkan gunakan uji perbandingan limit gitu. Jadi sama, kalau kita dikasih soal X gitu, kita ambil Y yang lain. Gimana Y-nya? Karakteristiknya gimana? Ya, di sini yang diminta adalah strictly positif ya. Jadi Y-nya ini adalah barisan yang pasti mutlak naik ya, mutlak naik ya, mutlak naik karena dia di sini berada di area yang positif sama, tapi dia di sini mutlak ya, sudah pasti mutlak naik gitu. Jadi kita ambil 2 dan dia mutlak terus naik gitu. Nah, lalu di mana perbedaannya? Yang sebelumnya kita tinggal mengcompare saja ya, xn dan yn. Tapi kalau di sini uji perbandingan limit, kita harus limitkan antara xn dan yn-nya kita gitu. Jadi kalau di sini ada hasil limitnya itu kita sebut R gitu. Jadi kalau R-nya nggak 0, maka xn-nya konvergen. Nah, jika dan hanya jika yn-nya konvergen gitu. Jadi berlaku lebih kuat lagi ya teorinya yang tadi tanpa harus ngecek limit dengan kausi, di sini diperkuat. Kalau limitnya teman-teman bisa membuktikan ada limitnya, pernyataan tadi itu tidak berlaku satu arah yang teori perbandingan tadi, tapi kalau mencari limit sudah ketemu dan limitnya enggak 0, di sini ternyata berlaku dua arah, jika dan hanya jika. Dengan syarat limitnya di sini harus dicek dulu. Tapi kalau uji perbandingan sebelumnya tanpa harus ngecek limit hanya berlaku satu arah. Begitu. Jadi kalau yang mau kecil mau yang besar dia nggak terserah di sini. Kalau dikausikan dua diambil, yang M dan N lebih kecil dan lebih besar gitu. Kalau di sini terserah mau lebih kecil mau lebih besar, tapi di sini harus dicek uji limitnya. Kalau X-nya konvergen pasti Y-nya juga konvergen. Kalau Y-nya konvergen, X-nya pasti akan konvergen. Tapi di sini ada syarat yang kedua lagi. Ketika ini hasilnya R-nya nggak 0. Tapi kalau hasilnya 0, jika yn-nya konvergen, maka xn-nya konvergen. Jadi di sini karena sebelumnya juga sudah ada jaminan kalau hasil limitnya 0, maka di sini kasus r-nya 0, khusus di sini r-nya 0, maka kalau y-nya ini konvergen baru berakibat x-nya akan konvergen. Jadi y-nya yang berada di sebagai penyebut di sini ya, sebagai penyebut. Ketika hasilnya 0, tidak berlaku dua arah. Tidak berlaku dua arah. Ingat di teorema sebelumnya, kalau dia konvergen maka limitnya 0. Tapi kalau limitnya 0 belum tentu dia konvergen. Nah, belum tentuan konvergennya ini ya, tidak berlaku juga dua arah di poin yang kedua ini tadi. Begitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya nggak 0 dia berlaku dua arah, tapi kalau 0 hanya berlaku yn-nya yang konvergen, maka x-nya baru ada jaminan konvergen. Tapi kalau x-nya konvergen, nggak ada jaminan kalau y-nya konvergen. Begitu. Nah, proving dari statement di atas ya, uji perbandingan limit itu, jika di sini untuk yang A, R itu sebagai limit ya, limit dari xn dan yn itu tadi, ketika compare kan, yang namanya perbandingan kan kita perbandingkan xn sama yn ya, kita perkan, dan di sini ketemu hasilnya ya, untuk kasus yang dia nggak 0 ya, untuk R-nya dia nggak 0, maka di sini ada ya. Karena limitnya xn. Xn-nya tadi kan sudah diminta bahwasannya deret yang kita miliki, jadi barisan kita awalnya kita jumlahkan nanti deret yang kita miliki adalah strictly positif. Tidak mungkin dia berarti limitnya berada di kurang dari 0. Pasti di sini x-nya di sini
ya, dia pasti lebih besar daripada 0. Karena yang sudah di awal tadi disebutkan, dia strictly positif. Maka akan ada bilangan asli K, sedemikian sehingga N yang lebih besar daripada sama dengan K. Akibatnya apa? Ya, Xn-nya yang kita miliki ketika di per N kan, dan di 2 kali kan posisinya pasti seperti ini. Ya, ketika ada Xn, kita posisikan dengan seper N, dengan 2N pasti dia posisinya berada di antara kurang dari ya di antara ini dan berada di antara yang paling besar ya. Jadi kalau kita punya angka 3 sepertiga sama 2 kali 3 atau 6 gitu, jadi posisinya dia seperti ini gitu. Bisa saja sama dengan kalau dia angkanya perperan ya, bisa ya. Posisinya makanya ada sama dengan ini mungkin kan bisa terjadi. Tapi kalau ilustrasinya seperti ini ya, maka bisa. Tapi kalau di sini nggak ada sama dengannya, kemungkinan bisa terjadi seperti ini. Jadi kita bisa uraikan dalam bentuk seperti interval ya. Xn itu berada di seper n dan 2n itu sendiri. Gitu. Demikian sehingga untuk kasus ini, karena limitnya tadi sudah diketahui ya, limitnya di sini r-nya sudah diketahui, maka ya sudah gitu. Kita tinggal memasukkan saja ya R-nya di sini ya, karena limitnya sama-sama di R ya, sama-sama di R dan barisan kita adalah Xn dan Yn, maka kita masukkan di sini gitu. Jadi karena kita punya 2 barisan ya, maka di sini ketemunya di sini 2. 1 N-nya berarti 2. 1 per N-nya 2, 2 kali N-nya. N-nya di sini 2, nah, R-nya di sini sebagai titik limitnya dia. Terus kemudian, nah di sini kita punya bentuk baru lagi ya, dengan cara ini kan ada Xn per Yn yang berada di tengah. Nah, ketiga ruas ini kita sama-sama kalikan dengan seper Yn. Sama-sama dikalikan seper Yn. Jadi di sini dikalikan dengan 1 per Yn, maka yang tersisa hanya Xn. Gitu. Jadi semuanya dikalikan dengan Yn semua gitu. Jadi seper Yn di sini kita kalikan Yn. Gitu. Jadi semuanya dikalikan Yn semua. Ketiga ruas gitu. Jadi awalnya di sini punya Xn kali seper Yn dikalikan Yn, ya sudah di sini tinggal kanselasi terus sisa hanya Xn. Jadi yang awalnya di sini setengah R dikalikan Yn, ya sudah di sini ada Gn. Begitu. Terus di sini ada 2R dikalikan Yn, ya sudah yang tersisa 2RYN. Gitu. Jadi semua ketiga ruas itu semuanya dikalikan dengan Yn. Yang awalnya seper Yn dikalikan Yn, kan tinggal jadi Xn saja. Nah, dari sini kelihatan ya, dari sini kelihatan bahwasanya Xn yang kita miliki dia terbatas nih. Dibatasi oleh apa? Ya, setengah RYN sama 2RYN. Nah, dari teorema yang sebelumnya ngomong uji perbandingan, selama dia terbatas dan terbatasnya di angka R juga di sini ya, R juga. Nah, R itu apa sebagai titik limit? Ya sudah pasti Xn itu juga pasti akan terbatas. Begitu. Begitu juga kebalikannya ya. Kalau misalnya ini dikalikan Yn, coba teman-teman kalikan dengan seper Xn. Ya, dikalikan seper Xn. Pasti nanti Yn-nya yang akan terbatas oleh X yang dimana di sini masih ada variabel R-nya juga. Makanya di sini dengan menerapkan uji perbandingan 2 kali ya. Yang pertama kita sama-sama dikalikan Yn semua. Nah, ketemunya ini. Coba nanti teman-teman dikalikan seper Xn. Jadi nanti yang ada di sini tinggal ada Yn-nya juga yang berada di tengah. Nah, Yn-nya yang berada di tengah pasti dibatasi oleh R dan R juga. Di mana R itu adalah titik limit yang pasti nilainya sama. Begitu. Jadi pernyataan ini memberikan kejelasan bahwasanya kalau X-nya dia terbatas di angka yang sama, pasti dia X-nya dia konvergen. Begitu juga kalau Yn-nya juga pasti terbatas. Terbatas oleh apa? Oleh angka RR di sini yang nilainya sama, pasti dia akan konvergen juga. Jadi mau Xn atau Yn 2 kali kita operasikan, maka pernyataan ini ya, limit ini berlaku 2 arah. Xn yang konvergen pasti Yn konvergen. Yn yang konvergen pasti Xn yang konvergen karena dua-duanya sama ya, di antara limit nilai yang sama. Terus kemudian jika untuk kasus kedua R-nya dia sama dengan 0. Ya sudah, ketika R-nya sama dengan 0 pasti yang bisa
dijamin di sini hanya satu arah saja ya. Xn-nya terbatas ya, Xn-nya terbatas saja begitu. Jadi nggak ada jaminan Yn-nya di sini entah sampai kapan begitu Yn-nya. Selama Xn dibatasi oleh Yn, maka kita bisa mengambil kesimpulan bahwa ini hanya berlaku satu arah ya, tidak berlaku dua arah seperti yang di atas ini ya, Yn dan Xn, karena tidak dibatasi oleh R yang sama ini tadi. Jadi di sini ya sudah, selama Yn-nya bisa dijamin, Xn-nya juga pasti terjamin. Tapi kalau Yn-nya tidak bisa terjamin nih, batasnya sampai kapan kita nggak tahu, ya kita nggak ada jaminan juga untuk Xn-nya juga, gitu, nggak berlaku dua arah. Jadi kedua konsep ini untuk teorema limit tinggal memberikan operasi limit pada kedua deret yang kita punya, lalu kalau ada hasilnya maka dia akan punya konsekuensi baik Xn atau Yn itu konvergen. Tapi kalau tidak sama dengan nol hasilnya seperti itu, tapi kalau sama dengan nol harus hati-hati mana yang konvergen, mana yang divergen, mana yang berlaku konvergen satu arah, teman-teman harus cek dulu. Oke, setelah tadi kita punya dua alat uji perbandingan dan uji perbandingan limit, berikut adalah salah satu contoh yang bisa kita aplikasikan untuk mengecek apakah deret yang kita miliki dengan salah satu uji tadi, dia bisa menentukan konvergen apa divergen. Kalau kita punya deret ya, barisan yang seper n ini, kalau saya jumlahkan kan jadinya deretnya. Ini wujudnya seper n kuadrat plus n. Ya, di sini jelas bahwa di sini n-nya berangkat dari 1 sampai tak hingga. Nah, di sini saya mau mengambil ya. Saya mau mengambil alat yang pertama yaitu uji perbandingan. Nah, uji perbandingan yang saya lakukan apa? Hanya mengambil satu ini kan sebagai Xn-nya kita. Ya. Kemudian saya mengambil Yn-nya kita gitu. Yn-nya itu apa? Saya ambil di sini adalah seper n kuadrat. Kenapa? Karena berdasarkan uji perbandingan dia harus lebih besar. Nah, secara intuitif kita punya kalau misalnya seper n kuadrat plus n dengan seper n kuadrat pastinya kan akan lebih besar seper n kuadrat saja. Ya, karena penyebut di sini semakin besar penyebut ketika diberikan angka, nilainya kan semakin kecil begitu. Jadi di sini sudah tepat pemberian saya. Dia harus setipe. Oh, setipe itu misalnya di sini ada n kuadrat, saya ambil n kuadrat. Ketika soalnya minta n pangkat 5, coba ambil deret yang n pangkat 5. Gitu. Terus kemudian syarat yang kedua dia harus yang lebih besar. Ya, lebih besar. Nah, di sini kan seper n kuadrat plus n. Saya hanya ambil seper n kuadrat saja. Yang pasti secara logika di sini kan lebih besar. Jadi sah-sah saja saya mengambil seper n kuadrat. Nah, jadi di sini sudah memenuhi syarat uji perbandingan. Nah, karena seper n kuadrat itu konvergen, nah, seper n kuadrat itu kan tadi Yn. Yn-nya itu kan rumahnya yang lebih besar. Dia konvergen gitu. Jadi kalau ada Xn yang di sini berdasarkan uji perbandingan, maka di sini dapat diketahui bahwa deret yang kita miliki juga pasti akan konvergen juga. Gitu. Jadi pintar-pintar untuk mencari deret yang setipe dan harus lebih besar dan harus dijamin kalau dia sudah konvergen, baru kita comparekan dengan deret yang kita miliki yang lebih kecil. Jadi dari dasar uji perbandingan, kalau yang besar konvergen pasti yang kecil juga akan konvergen. Begitu. Untuk yang contoh uji limit silakan buat latihan teman-teman sendiri. Diserahkan kepada pembaca untuk melimitkan antara keduanya ini apakah ada hasilnya apa enggak. Kalau ada hasilnya enggak nol, maka dia konvergen. Tapi kalau hasilnya nol, teman-teman wajib cek mana yang konvergen, mana yang divergen, mana yang dijamin sudah pasti konvergen. Xn atau Yn perlu dikaji lagi, begitu, harus hati-hati di sana. Selanjutnya, alat yang bisa kita gunakan untuk menentukan apakah deret yang kita miliki konvergen apa divergen adalah uji rasio. Nah, uji ini sering digunakan oleh penentuan konvergensi suatu deret karena cukup mudah ya pengerjaannya. Di sini bisa dilihat kalau misalnya saya punya AN-nya dia tidak nol, maka saya bisa mencari AN plus 1. Ya, jadi kalau kita miliki deret, nah deret kita ambil suku yang ke n. Nah, suku ke n kita comparekan dengan AN plus 1. Maka di sini ada yang menamakan rasio. Jadi rasio ya hanya kita mengkomparekan setelahnya dengan sebelumnya. Ya, kalau di sini ada AN begitu, maka di sini ada AN plus 1. Kita comparekan ya, sukunya kita comparekan. Terus kemudian kita limitkan. Jadi kalau ini hanya bermain pada suku-sukunya saja. Ya, kalau misalnya di sini limitnya dia ada hasilnya, maka
bisa kita lihat. Kalau hasilnya kurang dari 1, maka AN-nya kita konvergen. Ya, kalau lebih dari 1, maka dia divergen. Cuman di sini kalau tepat dia di angka 1, maka pengujian rasio kita gagal. Ya, ingat uji rasio akan gagal ketika dia hasil limitnya dia tepat di angka 1. Lalu bagaimana kalau pengujian rasio ini gagal? Silakan gunakan uji perbandingan limit, dengan uji nanti yang selanjutnya ini ada uji akar gitu. Jadi ada kekurangan di uji rasio ini. Pengerjaannya cukup mudah ya. Bedanya dengan uji perbandingan, tadi uji perbandingan kita ambil YN, uji perbandingan limit kita juga ambil YN terus kemudian dilimitkan. Ini kan deret lain. Tapi kalau uji rasio, kita hanya bermain pada deret kita di soal, tapi kita ambil suku pada saat itu dan suku setelahnya kita comparekan. Ya, kita tanpa harus pusing lagi mencari deret lain, tapi cukup bermain pada deret kita, suku yang saat itu dan suku yang setelahnya. Terserah mau suku keempat dengan suku kelima juga boleh, dia harus setelahnya seperti itu. Ke suku ketujuh dengan suku kedelapan boleh, suku ketiga dengan suku kedua juga boleh, nggak ada masalah. Jadi yang penting dikomparikan antar suku sebelum dan setelahnya. Gitu. Kalau suku kedua dengan suku ketujuh boleh nggak? Tidak bisa, harus setelahnya. Jadi tanpa harus mikir lagi YN-nya ini ambil yang mana ya gitu. Di uji per rasio di sini sering kita gunakan gitu. Cuman di sini uji rasio ketika memang hasil limitnya hasilnya 1, maka uji rasio ini gagal. Syaratnya apa? Kalau dia kurang dari 1 maka dia baru dikatakan konvergen, lebih dari 1 kebalikannya yaitu divergen, tapi tepat di angka 1 pengujian rasio gagal maka harus dilanjutkan dengan uji yang lain. Uji perbandingan limit begitu. Jadi kekurangannya di sini ya, operasinya dia cukup mudah, tinggal dilimitkan saja, cuma limit di sini hanya bermain pada deret kita. Beda dengan uji perbandingan tadi. Kita harus mencari limit yang lain, deret yang lain gitu. Itu uji rasio. Terus kemudian ada uji akar. Nah, jika misalnya bentuk yang kita miliki ya, deret yang kita miliki wujudnya akar, maka suprimumnya ada. Suprimum. Jadi pasti kalau akar dia naik terus ya, karena kita bermain pada bilangan real, bukan bilangan yang kompleks. Jadi kalau deret kita akar, pasti dia naik terus. Kalau naik terus, pasti dia berhenti di angka yang paling tinggi, yaitu nilai suprimumnya. Nah, jika L-nya kurang dari 1, maka konvergen. L-nya lebih dari 1, maka dia akan divergen. Sama ini kasusnya kalau tepat di angka 1, teman-teman harus hati-hati dan cek lagi ya dengan uji yang lainnya. Begitu. Jadi, uji di sini ya konsepnya masih sama. Kalau wujudnya dia bentuknya akar. Kalau tepat di angka 1, maka kita harus melakukan pengujian di angka-angka atau di uji-uji yang lain ya kalau di angka 1. Tapi kalau kurang dari 1 maka konvergen, lebih dari 1 maka divergen. Jadi kita ngecek suprimumnya berada di angka 1 apa enggak. Kalau tidak berarti pengujian kita sudah aman dan berhasil. Tapi kalau gagal kita harus lanjutkan dengan pengujian yang lain. Itu tadi 2 uji rasio dan uji akar yang dua-duanya punya karakteristik yang sama ya. Ketika hasilnya dia di angka 1 harus dilakukan pengecekan di tempat lain begitu. Nah, di sini ada lagi istilah yang mungkin sering muncul di dalam deret, yaitu apa? Ketika kita punya AN dikatakan konvergen mutlak. Nah, di sini ada kata-kata biasanya kita hanya mengenal konvergen, divergen, tapi di sini muncul lagi konvergen mutlak. Atau biasa disebut dengan absolute convergen. Apabila deretnya kita yang awalnya AN ini ketika memang sukunya kita normkan, kita mutlakkan, dia konvergen. Nah, di sini ada penambahan syarat lagi ya, ada penambahan syarat. Jadi kalau konvergen biasanya kita ngecek saja seperti uji-uji yang di atas, tapi kalau setelah kita cek ketika kita mutlakkan kok dia konvergen, maka deret kita bisa dikatakan konvergen mutlak atau absolute konvergen. Contohnya, kalau kita punya deret terus kemudian angka min 1 ini dipangkatkan, pastinya deret kita akan berganti tanda ya. Ketika pangkatnya dia genap, pasti min 1 hasilnya positif ya. Min 1 pangkat genap, pasti dia hasilnya plus 1. Tapi kalau min 1 pangkatnya ganjil, pasti hasilnya ya negatif. Jadi deret kita bisa dikatakan plus minus begitu. Atau biasa disebut dengan deret ganti tanda. Nah, itu karakteristiknya di sini, angka min 1. Pangkat.
Nah, kita mau ngecek bener nggak deretnya kita ini yang kita miliki itu konvergen mutlak apa enggak gitu. Nah, caranya gimana? Ya sudah, tinggal dinormkan wujud yang ada di sini ya, deret kita yang ada di sini ya. Kalau misalnya ganti tanda seperti ini kita mutlakkan atau normkan, otomatis tanda min 1 ini pasti akan hilang. Jadi awalnya min plus jadi plus 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 semua. Jadi di sini pemberian norm di sini mengakibatkan deretnya kita itu konvergen. Ya, tapi kalau dimutlakkan kok jadi dia nggak konvergen, nanti ada istilah lagi. Ya, jadi di sini kalau kita punya deret terus kita mutlakkan kok hasilnya konvergen, maka kita sebut sebagai absolut konvergen. Nah, lihat di sini catat bahwa deret yang konvergen, nah berdasarkan uji rasio secara otomatis pasti akan konvergen mutlak. Jadi kalau dia konvergen, diuji rasio kan tadi uji rasio kan limit norm dari AN plus 1 per AN. Nah, di sini ada normnya. Jadi kalau diuji rasio kan sudah pasti norm di sini udah mutlak, dia konvergen, pasti dia akan konvergen mutlak, sudah pasti. Jadi karena uji rasio sudah mengecek juga tanda norm, tanpa harus kita normkan di sini untuk mengecek dia konvergen mutlak atau tidak. Kalau udah pakai uji rasio dan dia konvergen, pasti dia akan konvergen mutlak, khusus uji rasio. Kenapa? Karena pengujian rasio di sini sudah pakai mutlak. Yang mensyaratkan dia di sini konvergen mutlak di sini hanya pakai norm saja. Nah, hubungan antara deret konvergen mutlak dan konvergen dinyatakan oleh teorema berikut ini. Deret konvergen mutlak sudah pasti dia konvergen. Tapi kalau konvergen tidak selamanya dia konvergen mutlak. Gitu. Jadi tidak berlaku dua arah di sini. Jadi kalau kita punya deret terus kita mutlakkan kok hasilnya konvergen, maka konvergen mutlak. Jadi ada kasus dong kalau kita punya deret, kita mutlakkan hasilnya ternyata malah divergen. Nah, ini namanya kebalikan dari teorema ini, kalau konvergen itu belum tentu konvergen mutlak. Misalnya contohnya ini, konvergen tetapi tidak konvergen mutlak. Tapi kalau konvergen, dia konvergen mutlak, maka hasilnya sudah pasti gitu. Tapi dia di sini konvergen tapi tidak konvergen mutlak, maka di sini namanya conditionally konvergen atau konvergen bersyarat. Begitu. Jadi ada kasus nih, ternyata dia seper n di sini kalau dinormkan kan hasilnya seper n, dia divergen. Di atas tadi sudah kita cek, gitu. Deret kita divergen. Jadi di sini ada dua kasus ya. Ada dua kasus kalau kita punya deret konvergen dimutlakkan hasilnya konvergen, maka absolut konvergen atau konvergen mutlak. Tapi kalau kita punya deret di sini konvergen, terus kita mutlakkan, tapi hasilnya kok divergen, ya, tidak konvergen ini artinya divergen ya. Tidak konvergen mutlak berarti gitu, ya, tidak konvergen mutlak, maka bisa dikatakan di sini kondisinya di sini tidak terpenuhi untuk mutlak, maka dikatakan dengan konvergen bersyarat. Gitu. Jadi di sini ada penambahan istilah lagi ya, karena di sini kita sudah bisa bermain, karena posisi deret kita itu tidak selalu melulu tanda plus 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 terus, ada kalanya plus minus plus minus plus minus. Jadi pengujian saat ini kita bisa melakukan pengujian tidak hanya berhenti pada konvergen saja, tapi kita bisa bertanya lebih lanjut ya. Kalau ganti tanda seperti ini, apakah dia mutlak atau bersyarat? Syarat mutlak apa? Kalau dinormkan hasilnya konvergen. Tapi kalau konvergen bersyarat, kalau dinormkan hasilnya tidak konvergen. Gitu. Jadi dua istilah ini tambahan untuk menambah pengujian konvergensi suatu deret yang kita miliki. Selain konvergen, divergen, ternyata di sini ada konvergen mutlak, ada konvergen bersyarat. Begitu syarat untuk menentukan konvergensinya. Baik, itu tadi pembahasan terkait deret tak hingga atau biasanya disebut sebagai deret saja ya. Pembahasan terakhir, subbab terakhir di barisan dan deret. Semoga dapat membantu penjelasan yang di atas tadi. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.